akan melaksanakan pelantikan Kadin Kabupaten Sumba Tengah bersama pemerintah melakukan penanaman jagung secara simbolik sebagai bentuk kemitraan antara Kadin dan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Untuk itu sungguh kami berharap agar dengan kemitraan ini antara Kadin, pemerintah dan perbankan dapat bersinergi dalam mewujudkan ekonomi yang mandiri di Kabupaten Sumba Tengah. Kepala Desa Tarung Masyana, apa desa? Dasa Ilu. Oh jadi dulu ini Desa Ilu, Mekar. Hormati Wakau Pariwisata Kadin Nusa Tenggara Timur, Kepala Bank NTT Kabupaten Sumba Tengah, Bapak Camat Katiku Tanah Selatan, Bapak Kepala Desa Dasa Elu, Bapak Kepala Desa Tarung Majana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan juga khususnya para pahlawan ekonomi daerah ini, provinsi ini, bangsa dan negara ini, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Tanah air Indonesia tercinta, hadir padukan cinta. Saya menerima Pataka Kadin Sumba Tengah dan mengucap terima kasih atas kepengurusan periode sebelumnya Dewan Pengurus Kadin Sumba Tengah. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Keputusan Dewan Pengurus Daerah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01/Kadin NTT -9 Romawi -2022 tentang pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumba Tengah masa bakti 2022-2027. Yang saya bacakan, mohon kesediaannya untuk hadir ke depan. Ketua Into Umbu Joka SIP. Wakil Ketua 1 Alex R. Karibu. Ya. Wakil Ketua 2 Alfian Lelung. Wakil Ketua 3 Elvin Umbu Neka Lelung. Wakil Ketua 4 Asmi Rambu Lulu. Wakil Ketua 5 Gusti Umbu Karijo Esos. Wakil Ketua 6 John Edi Loja. Wakil Ketua 7 Emi Rambu Baba. Wakil Ketua 8 Fredik US Pakujawang SH. Bidang pariwisata, perhubungan, pos media dan telematika, ekonomi kerakyatan, perfilman. Ketua Anwar Ahmad. Wakil Ketua Adios Amigo Asmano. Anggota Agus Umbutai. Anggota Robert Oktaviadi Mahelu. 2. Bidang industri, perdagangan dan promosi. Ketua Daniel Umbu Lagoru Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Jumat Bura Kabuku. Anggota Marinus Umbu Kawau Eda. 3. Bidang pengusaha kecil dan koperasi. Ketua Umbu Sangaji Pateduk. Wakil Ketua Elvis Umbu Komodo. Anggota Umbu Tonga. Anggota Ina Willy. 4. Bidang pendanaan modal dan hubungan luar negeri. Ketua Jeffrey Umbu Hamaratu. Wakil Ketua Irianto Umbu Haingu. Anggota Yosef Burang. Anggota Umbu Daku Jewa. 5. Bidang organisasi pemberdayaan daerah, asosiasi dan himpunan. Ketua Nixon Giri. Wakil Ketua Mudi Julmana. Anggota Christian Umbu Roma. 6. Bidang konstruksi, real estate dan konsultasi. Ketua Charles Dawi Sedu SH. Wakil Ketua Yus Katu. Anggota Cornelis Umbu Siwa. 7. Bidang pertambangan dan energi. Ketua Nixon L. Natar. Wakil Ketua Yeki Umbu Raisi Suruk. Anggota Daniel Umbu Dina Pajaga. 8. Bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan lingkungan hidup. Ketua Erik Awulung. Wakil Ketua Alfian Lelung. Anggota Sekretarus Umbu Duka. 9. Bidang hukum, perpajakan dan perbankan. Ketua Domingus Kamaratana. Wakil Ketua Aldi Umbu Jawa. Anggota Joli Janga Soba. Anggota Ronald Umbu Pirung. 10. Bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Ketua Umbu Kabalu Sejawa Rewa. Anggota Bemi Yosef Tulio. 11. Direktur Eksekutif Yakobus Wolu Sarjana Ekonomi. Ditetapkan di Webakul, Sumba Tengah 21 November 2022. Dewan Pengurus Daerah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tertanda Bobi Lianto MM MBH. Demikian. Pembacaan kata pelantikan dan naskah pelantikan oleh Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kata-kata pelantikan, saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik pada saat ini? Bersedia. Mana? Mohon mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai pengurus Kadin Kabupaten Sumba Tengah akan menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin. Bahwa saya dalam menjalankan organisasi Kadin Kabupaten Sumba
Sumba Tengah dalam menjalankan organisasi Kadin Kabupaten Sumba Tengah selalu menjalin hubungan dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah selalu menjalin hubungan dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai mitra Kadin. sebagai mitra Kadin yang menjalankan usaha. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Baik, saya lanjutkan dengan naskah pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Sumba Tengah periode 2022-2027. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini November 2022 saya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan resmi melantik saudara-saudara yang namanya tercantum di dalam surat keputusan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengurus Kadin Kabupaten Sumba Tengah periode 2022-2027. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kadin Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari. tahun 2000 Atau atas nama ya. Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Kadin Kabupaten Sumba Tengah yang baru. Bapak Ketua Dewan Pengurus Kadin Sumba Tengah periode 2022-2027. Dengan ini saya menyerahkan Pataka Kadin Sumba Tengah untuk dikibarkan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah demi kebangkitan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama Kadin Kabupaten Sumba Tengah, kami menerima petaka ini dan akan mengibarkan di seluruh pelosok Sumba Tengah untuk kebangkitan ekonomi Sumba Tengah. Kibarkan. Silakan salinan putusan pelantikan pengurus Kadin Sumba Tengah untuk dapat disampaikan. Semoga dapat untuk bekerja sama mendukung pemerintah, program pemerintah untuk kebangkitan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah. Baik, saya terima dan akan saya tindak lanjuti. Terima kasih. Penyerahan SK kepada Saya menyerahkan SK pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Sumba Tengah untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kebangkitan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah. Siap laksanakan. Total lahan penanda tanganan MOU dengan mitra Kadin. Untuk itu kami minta Ketua Bank PT Bapak Yusuf Hamangulu. Kita menyaksikan saja. yakin itu ya dari 1.500 hektar yang sekarang itu di atas itu. Jadi ada 200 di kelompok kali yang binaan. Serah terima di sini, Bapak berdua di
Perhatian 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kami serahkan kepada satu lagi. Ini lagi. Ya. Mari foto di sini sama kan? Berikan aplaus untuk acara. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebagai pengantar, kebetulan Ketua Kadin yang juga adalah sebagai anggota DPR lagi ada acara, kami diwakilkan untuk mewakili beliau. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera dan salam untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, singkatnya hadirin yang kami banggakan. Bapak Ibu saudara sekalian, terutama kepada teman-teman masyarakat, mungkin banyak yang kaget tentang Kadin ini. Terus terang Bapak Ketum, kami perlu menyampaikan periode yang lalu, Kadin periode 2017-2022, kami harus mengakui bahwa kami kurang maksimal. Tapi dengan kehadiran pemerintah pada pelantikan hari ini, lalu kemudian diikuti dengan penandatanganan MOU dari Bank BPD, moga-moga ini ke depan sinergi antara Kadin Kabupaten Sumba Tengah, pemerintah dan para pelaku usaha itu bisa berjalan dengan baik. Sekapur siri oleh Ketua Kadin Kabupaten Sumba Tengah yang baru. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Yang tabir Bapak Pendeta Waiglesung yang sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Camat Ketikutana Selatan bersama jajarannya. Bapak pimpinan BPD yang juga sudah turut hadir, bahkan mensupport kami pengurus Kadin, sehingga pada hari ini acara pelantikan Kadin boleh berlangsung seperti saat ini. Mensupport kami di kabupaten sehingga acara ini dapat berjalan seperti saat ini. Singkatnya, hadirin yang hadir pada saat ini, juga kami menyampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Desa Tarumajaya dan Bapak Desa Dasailu. Mohon maaf Bapak berdua kalau undangan kami baru ketangankan kemarin, mohon maaf, tetapi dengan kehadiran Bapak berdua sebagai kepala wilayah termasuk Bapak Camat, tentu ini melengkapi kolaborasi kita antara Kadin, pemerintah dan perbankan. Serta hadirin yang kami hormati, selamat siang dan shalom untuk kita semua. Ini hal yang pertama dan mungkin sekaligus unik bagi kami Kadin sebelumnya. Sebab apa? Baru Kadin kali ini atas perintah Pak Ketum kami melakukan pelantikan di daerah terbuka seperti ini, dalam hal atau di kebun, agar apa? Agar Kadin sungguh-sungguh dapat merasakan apa yang
juga dirasakan oleh masyarakat, pada umumnya adalah petani. Itulah sebabnya karena ke depan kita akan membangun kemitraan antara Kadin, petani, dan pemerintah, bahkan dengan dunia perbankan, sehingga ekonomi kabupaten ini dari waktu ke waktu akan meningkat. Itu harapannya. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, mengapa kemudian pelantikan Kadin yang biasanya di gedung, tapi hari ini kami mendesainnya dan kita berada di kebun seperti ini. Bapak dan Ibu, kami perlu menyampaikan Kadin tujuannya adalah membantu semua pihak, membantu pengusaha lokal berkomunikasi atau bekerja sama dengan pengusaha Indonesia. Pengusaha Indonesia dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha luar negeri dan seterusnya. Itulah mengapa Kadin di masing-masing kabupaten itu harus ada. Bahwa Kadin itu adalah yang mewadahi seluruh organisasi dunia usaha yang ada di kabupaten, seperti Gapinsi, Gapeknas, dan lain-lain. Itulah yang merupakan mengapa semua pengurus Kadin itu adalah dalam tanda kutip kontraktor. Karena memang Kadin adalah payung utamanya, dan Kadin ini itu dengan sukarela. Semua pengurus yang bergabung di Kadin itu tidak ada gajinya, tidak ada biayanya. Biaya itu hanya sungguh-sungguh datang dari anggota masing-masing. Seperti ini, ya tentu kami harus terbuka, mohon maaf Pak Ketum, kami harus berpatungan dengan teman-teman apa adanya, sehingga kalau pada hari ini mungkin kalau kegiatan kita kurang maksimal, ya itulah keberadaan Kadin di kabupaten ini. Mudah-mudahan ke depan dengan penjejakan kerjasama antara perbankan, dunia usaha, dan pemerintah, maka ekonomi Sumba Tengah itu akan lebih baik. Tentu nanti akan didiskusikan lebih serius. Apakah kita Kadin mengambil segmen apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian kita bersedia menjadi apteker dari semua komoditi yang ada di Sumba Tengah, atau cukup kita ambil segmen komoditi jagung? Karena sekarang dengan food estate yang ada, tentu persoalan utama yang kita hadapi adalah siapa yang menjadi pasarnya, siapa, atau kita masyarakat atau kita petani mau jual kemana jagung ini, mau jual di mana komoditi-komoditi yang petani hasilkan di kabupaten ini. Tentu semua ini akan kita diskusikan dengan pemerintah kabupaten, perbankan, dan dunia usaha. Sekarang di berbagai tempat semua masyarakat menanam lombok. Perlukah kita membagi segmen? Di segmen mana yang masyarakat tanam lombok, di segmen mana masyarakat yang tanam tomat, dan seterusnya. Maka tetap sampai kapanpun kita tidak pernah mendekati yang namanya sejahtera. Karena apa? Sehebat apapun kita mendorong masyarakat petani untuk menanam apa saja yang kemudian akan dijual menjadi uang, kalau pasarnya masih Surabaya, pasarnya masih Dompu, tidak akan serius seperti apa menjadi mimpi kita. Saya mohon izin Pak Ketum, Pak Asisten 2, saya satu orang yang tidak hanya sekedar mewawancarai petani, khusus petani jagung, tetapi saya adalah pelaku utama menjadi petaninya, kemudian menjadi perawatnya, kemudian menjadi penjual. Mohon maaf, saya tahu banyak tentang proses itu, sampai kita menjual hasil, dan apakah hasil itu berimbang atau berbanding lurus dengan proses yang ada
tentu ini yang perlu kita diskusikan dengan serius. Tentu menjadi pertanyaan utama kita adalah pasar penting. Sebab kalau pasar masih sangat jauh, jangan kita berharap banyak bahwa masyarakat akan ikut apa saja yang kita mau laksanakan, yang kita mau canang di kabupaten ini. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena saya sendiri mengalami itu. Apalagi kalau jagung, Pak Ketum, dia punya waktu jagung hibrida itu paling lambat mungkin 2 bulan sudah busuk. Tanam apa saja, keladi, sejak nenek moyang orang Sumba itu sudah kenal itu. Yang orang Sumba saat ini tidak kenal tentang pasar. Bagaimana dia menjual jagung agar dia bisa beli beras. Bagaimana dia jual keladi agar dia bisa beli baju. Itu tujuan yang kita mau capai. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, semua pihak, termasuk teman-teman Kadin, termasuk semua kontraktor lokal yang ada di bawah naungan Gapensi dan Gapeknas, tentu kita harus membenah diri. Saya tahu persis di Gapensi total anggota di Kabupaten Sumba Tengah itu 175. Yang sekarang Bapak Ketum mohon izin 175, 95%-nya itu gulung tikar. Jadi ini tentu kita harus punya paradigma baru untuk menciptakan dunia usaha, menciptakan apa yang menjadi jenis usaha kita. Agar apa? Agar kita tetap kuat, sehingga kalau seperti ini keadaan negara kita, ya kita sebagai pengusaha tetap siap. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan selum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat, dan untuk kami di Kadin selalu berikan salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Punya program ini, Bapak Ibu, adik-adik sekalian bisa ikut program ini dari Kadin. Adik-adik bisa, Bapak Ibu semua di bawah umur 30 tahun syaratnya. Yang di atas 30 saya mohon maaf. Jadi yang sudah lulus SMA atau lulus kuliah tapi di bawah 30 tahun, mereka bisa ikut program ini, yaitu kursus bahasa Jerman selama 6 bulan. Setelah itu mereka akan ambil sertifikat yang namanya Gute. Gute itu sama dengan TOEFL dalam bahasa Inggris. Tapi begitu mereka lulus sertifikat Gute, ya, maka mereka otomatis dapat kerja di Jerman. Dan kami akan kirim ke Jerman, dan mereka di Jerman, mereka belajar 2 hari, kemudian mereka kerja 3 hari. Belajar 2 hari, kerja 3 hari, libur 2 hari, ya. Nah, mereka belajar 2 hari. Kalau mereka belajar sebagai bidan, maka 3 hari itu mereka akan bekerja membantu bidan. Ini yang disebut pekerjaan belajar vokasional, chef. Maka 3 hari itu mereka bekerja sebagai pembantu chef. Kalau 2 hari mereka belajar sebagai akuntan, maka 3 hari itu mereka belajar sebagai pembantu akuntan. Kenapa? Selama 3 tahun, ya, mereka akan dapat diploma, dan mereka ditanggung uang makan, ditanggung uang tinggalnya, ditanggung uang transportnya, seluruh kegiatan hidupnya, ditambah uang sakunya. Bukan disebut gaji, tapi uang saku. Dan uang saku ini 700 euro lebih sampai 1.500 euro. Artinya bisa terima minim-minim 15 juta sampai 25 juta 1 bulan. Siapa yang mau? Ada yang tertarik? Kami sudah buka hari ini di Kota Kupang, dan ini kabar baik, kami akan segera buka di Waikabubak. Kami akan segera buka di Waikabubak, silakan kirim. Kami dapat kuota 2.000. Tahun depan kami akan kirim 200 anak ke Jerman.
Bapak Ibu, biayanya 35 juta rupiah. Itu sudah termasuk biaya kursus, biaya urus visa, biaya translate dalam bahasa Jerman, dan tiket sampai tinggal di Jerman. Bapak Ibu kalau kirim anak-anak kuliah ke Surabaya aja atau ke Jogja, 35 juta cukup atau tidak? Belum lagi kalau mereka mau kerja di sana. Tapi ini sudah pasti mereka dapat kerja di sana, dan setelah mereka ke sana, bapak-bapak tidak usah pusing untuk kirim uang bulanan. Malah mereka yang nanti kirim kembali kepada bapak-bapak sekalian. Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, kita bisa segera cari Kadin. Langsung lapor ketua Kadin, ya, karena kita akan buka untuk satu Sumba ini di Kadin Kabupaten Sumba Barat, ya, untuk kursus bahasa Jerman, dan otomatis langsung pasti dapat kerja di Jerman. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya Bapak Ibu sekalian, singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Kenapa Kadin urus ini? Selain kami urus investasi yang masuk di NTT, tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk satu kebangkitan ekonomi di daerah ini, tidak cukup hanya ajak investasi masuk, tapi kita harus membangkitkan sumber daya manusia kita. Dan Bapak Ibu bayangkan, kalau setiap tahun kami kirim ratusan orang ke Jerman, cukup 5 tahun kita punya anak-anak muda, generasi-generasi dengan pola pikir open minded, yang akan menjadi pembangun dan juga akan membangkitkan ekonomi di Nusa Tenggara Timur untuk di Sumba. Ada PT Unifit, ya, bersama salah satu kompartemen kami, Bapak Sandrianto, ya, mungkin Pak Tian dan Dinas Pertanian sudah kenal, ya, di mana PT Unifit ini konsorsium kami bersama Ibu Yesi Lianto, Nona Yesi ini mewakili Unifit. Di Manggarai Timur kami berikan sekitar 5.000 bantuan pupuk hayati. Di Atambua harusnya di SBD tapi terlambat. Tapi di sini karena ada program food estate-nya, ada dapat 11.000 kalau nggak salah. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Sumba Tengah yang mendapat pupuk hayati terbanyak untuk di NTT. Tahun depan kami persiapkan kira-kira 18 kabupaten yang kita akan berikan masing-masing 5.000. Kita akan usahakan perjuangkan, ya. Dan hari ini juga kami mau sampaikan Bapak Asisten 2 bahwa selain 11.000 dari anggaran pemerintah, kami punya 3.500 bantuan dari biokonversi, ya, yang kami minta Kadin Sumba Tengah untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, mendukung ini harus sukses. Kenapa kita mendorong pupuk hayati? Karena kami tahu selama ini dengan pupuk kimia ternyata tanah kita semakin muak dengan pupuk kimia dan merusak tanah. Tetapi dengan pupuk hayati, tanah ini semakin subur sehingga kita meninggalkan kepada generasi-generasi kita tanah yang subur. Ketua Kadin Provinsi NTT ini dalam rangka pelantikan Ketua Kadin Kabupaten Sumba Tengah. Jadi kalau kita cerita apa yang kita nonton di TV, kita lihat di YouTube, di negara-negara maju itu yang terkenal itu adalah pengusaha. Jadi kalau misalnya kita buka di YouTube orang yang paling kaya di Amerika siapa? Jadi tanpa bisnis, ya negara itu nggak pernah akan maju. Jadi studi-studi yang saya pelajari, misalnya kalau kita baca, ya mohon maaf lah ya, Michael Todaro, ya, kita lihat bagaimana Adam Smith, dia bilang biarkanlah sudah dia berjalan sesuai alam gitu, diatur alam. Jadi ya kalau kita mati semua, hidup syukur gitu. Nah kemudian kan muncul ahli-ahli lain seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita akan masuk dalam omong dengan Tuhan. Tadi kita sudah omong bersaudara satu dengan yang lain. Saat ini kita beromong dengan Tuhan supaya Dia yang kendalikan apa yang kita diskusikan bersama. Saya pikir tadi Bapak Bublianto ini pendeta begitu luar biasa. Saya dulu launching juga waktu doa dengan Pak Heri dulu karena itu wilayah pelayanan saya di BTN
melinjak regensi. Jadi hari ini juga launching yang sama. Ya, baik. Karena itu izinkan saya, Pendeta John Woli, kebetulan ketua klasis juga di sini Bapak. Jadi tidak salah kalau diundang untuk menjadi, tidak terganggu juga Pendeta Liamudo karena ketua klasis yang pimpin doa. Jadi baik Bapak Bobi Lianto karena Pak Paul itu Lianto. Bapak Bupati dalam hal ini Bapak Asisten 2, Bapak Kadin yang lama Pak Gusti Umbu Kereju dan Pak Into Umbu Joka, pengawal pejuang Kadin Sumba Tengah yang akan datang. Mari kita sembahyang. Tapi kita sebelum berdoa saya baca firman. Saya tertarik dengan ini satu firman yang tidak asing lagi bagi kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Saya pikir Pak Bobi hafal itu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kesejahteraan saya juga sebagai pendeta. Baik, mari kita sembahyang. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang penuh dengan gembira hari ini. Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur melantik rekan kerja di wilayah Kabupaten Sumba Tengah untuk bersama-sama berpikir mimpi besar tentang Sumba Tengah yang ada di zona merah termiskin. Tapi kami bangga, kami sebagai orang Sumba Tengah kaya akan potensi alam, tapi yang menjadi persoalan kami belum mampu untuk mengelolanya. Terima kasih untuk kehadiran Kadin ini. Itu pertanda bahwa ada banyak orang yang turut bergumul, yang turut peduli terhadap keadaan kami orang Sumba Tengah. Terima kasih. Sekiranya ke depan Kadin Sumba Tengah akan terus berjuang seperti pesan-pesan Bapak Asisten 2, Bapak Ketum Kadin NTT. Oke, ya di sini 1, 2, 3 sekali lagi. Satu kali lagi kita salam kebangkitan ekonomi kerja. Oke, video 1, 2, 3. Kadin Sumba Tengah, salam kebangkitan ekonomi Sumba Tengah. Mantap. Sudah kembali tempat. Dan kelompok Tani Dewa Mila untuk mempersiapkan. Manual atau pakai alat? Satu-satu ya. Jadi bagaimana kita caranya? Begini, pada ambil kapan? Ya, baris. Begini, oh, baris begini. Oh ya, oh begini. Kita satu orang satu baris. Ya, Kamerawan. Batu Ini satu orang siapa di sini? Pakai mesin. Oh, bak itu ya, biar kita di bak mesin. Satu-satu atau dua-dua? Satu. Ini ukuran 40 kali 40. Oke. 80. Siap. Oke. Atas berkat rahmat Tuhan kita menanam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. menghasilkan hasil panen yang melimpah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari. Amin. Tuhan memberikan kuasa yang Amin. nanti disurpas hujan. Nanti kita pulang, kita balik. Baik aja Mbak Wakta. Aja kaya. Lalu manis. Hampir sama di sini Maloba Bapak. Jadi Al-Maloba. Dalam. Oh, nanti mau ini. Oh, ini jadinya kan. Dol pengatin ya. Sini apa tuh? Ada. Kenapa Mercy? Ada nama kuris. Oh, Kisti Umbu Kereju.
Habis. Woi. Foto bersama adik-adik dari Pok Oke, kita foto bersama di sini dulu, Kok. Mari. Kadin Sumba Tengah. Salam kebangkitan ekonomi Sumba Tengah. siang bersama tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta.